Shalom semuanya, selamat pagi, selamat bertemu di dalam pelajaran kita hari ini. Kalian semua sudah naik ke kelas 6. Kiranya di kelas 6 ini kalian semua bertambah baik, bertambah pintar. Anak-anakku sekalian, sebagaimana waktu kelas 5 kalian sudah belajar bahwa Yesus itu adalah sang juru selamat manusia yang harus kita sembah dan kita percaya di dalam kehidupan kita. Pada siang hari ini, pagi hari ini, kita akan lanjutkan pelajaran kita di kelas 6. Di dalam kelas 6 ini, Ibu tidak akan banyak mengajar. Ibu hanya akan menuntut hasil dari apa yang sudah kalian pelajari selama 5 tahun ini. Hasil yang mau Ibu harapkan dari kalian diantaranya adalah 1, ketekunan dalam membaca Alkitab. Silakan lanjutkan kembali bacaan Alkitabnya. Mudah-mudahan tahun ini di antara kalian ada yang tamat baca Alkitabnya. Yang kedua, kalian sudah harus tekun berdoa tanpa harus disuruh-suruh. Yang ketiga, kalian juga harus sudah menjadi orang yang taat beribadah. Yang Ibu harapkan lagi, mulai sekarang ini seandainya kita ada tatap muka, tapi Tuhan masih menginginkan kita untuk belajar di rumah. Jadi Ibu harapkan jadwal belajar agama kalian itu setiap hari Rabu. Sebelum Ibu kirim pembelajaran buat kalian, tetap kalian sudah lakukan ibadah di rumah. Paling tidak di pagi hari itu, sebelum kita belajar agama, kalian nyanyi sebuah pujian, baca Alkitabnya 1 pasal, paling tidak sedikit, dan kalian berdoa. Jadi Ibu mengirimkan pelajaran seperti ini, kalian sudah siap menerima pelajaran. Baiklah, pelajaran kita di kelas 6 ini akan dimulai dengan belajar tentang ibadah. Ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah menurut ajaran agama Kristen. Di dalam bahasa Ibrani, ibadah itu berasal dari kata abodah. Tadinya kata abodah ini dipakai untuk menyembah para dewa-dewi, tapi untuk zaman sekarang ini sudah diperbaharui. Abodah itu dipakai adalah penyembahan kepada Tuhan. Jadi ibadah berarti menyembah kepada Tuhan atau kepada Allah. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, ibadah itu adalah perbuatan yang menyatakan bakti kita kepada Allah. Jadi bisa dikatakan berbakti kepada Allah. Sedangkan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang Kristen, ibadah itu lebih sering kita lakukan dengan cara kebaktian. Mungkin berasal dari kata inilah berbakti kepada Allah, makanya lebih sering kita lakukan saat kita mau pergi ke gereja atau saat kita mau ibadah, kita selalu katakan mau kemana? Mau kebaktian. Karena pada dasarnya arti daripada ibadah itu adalah berbakti kepada Tuhan. Itu di dalam kamus bahasa Indonesia. Yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita beribadah, itu kita hari Minggu pergi ke gereja. Di gereja kita melakukan kebaktian seperti memuji Tuhan. Mungkin kita bisa sebutkan satu-satu dulu apa sih yang kalian lakukan ketika hari Minggu kalian pergi ke gereja, ataupun sekarang yang sering kalian lakukan ibadah online di rumah. Kira-kira isi ibadah kalian itu apa aja? Coba kita sebutkan satu-satu yuk. Menurut Burlani, ya pertama berdoa, membaca Alkitab, menyanyi, mendengarkan firman, terus mungkin ada juga doa-doa syafaat dan memberikan persembahan. Kira-kira kenapa bentuk ibadah orang Kristen seperti itu? Mari kita lihat, itu semua berasal dari ajaran Tuhan Yesus. Kita akan belajar bagaimana ibadah dalam perjanjian lama. Masih ingatkah kita di mana kita perjanjian lama itu? Nanti coba dilihat-lihat lagi, diingat-ingat lagi nyanyian-nyanyian yang pernah Ibu ajarkan tentang kitab-kitab perjanjian lama. Kita mau mengenal ibadah dalam masa perjanjian lama. Sejak manusia diciptakan, manusia itu sebenarnya sudah beribadah, menyatakan baktinya kepada Allah. Contohnya ketika Kejadian 2, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa pun sudah beribadah kepada Tuhan, cuman tidak kita sebut dengan kebaktian. Salah satu contoh firman Tuhan kepada Adam dan Hawa dalam Kejadian 2, semua pohon yang ada di tengah-tengah taman ini
boleh kamu makan, kecuali pohon pengetahuan yang berada di tengah-tengah taman. Itu perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa. Berarti Tuhan itu sudah berfirman, memberitakan Alkitab, memberitakan kehendak Allah kepada manusia. Walaupun pada saat itu mungkin Adam tidak taat kepada perintah itu, tetapi dia tetap berbakti. Apa yang Tuhan katakan kepada dia, dia lakukan. Jangan bercakap-cakap di Taman Eden itu. Ketika ditanyakan, Adam, engkau di mana? Saya di sini, Tuhan. Lalu kemudian ditanya, kenapa kamu sembunyi? Perempuan yang ada di sisiku sudah memberikan buah itu kepadaku. Itu artinya mereka berbicara kepada Tuhan. Di situ sudah ada ibadah yang pertama yang dilakukan oleh manusia itu, berbicara atau bercakap-cakap dengan Tuhan di Taman Eden. Nah, setelah zaman Eden terhilang dari muka bumi ini, Adam dan Hawa sudah diusir. Tetap manusia itu beribadah kepada keturunan Adam dan Hawa yang berikutnya, yaitu dengan cara memberikan persembahan. Kain dan Habel memberikan persembahan kepada Tuhan. Kain dan Habel mereka bekerja, ada yang bertani, ada yang beternak. Setelah mereka memperoleh hasil, mereka mempersembahkan apa yang mereka miliki kepada Tuhan. Itu adalah ibadah mereka. Itu adalah pernyataan bakti mereka kepada Tuhan. Berarti sudah ada dua ibadah yang kita temukan dalam perjanjian lama. Satu, berbicara atau bercakap-cakap dengan Tuhan. Yang kedua, memberikan persembahan. Sedangkan ibadah yang ketiga bisa kita lakukan ketika Nabi Nuh. Nabi Nuh memberikan persembahan juga iya, tetapi dia juga membuat sebuah bahtera, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa. Yang berikutnya kita lihat juga Abraham. Abraham setelah dia dipanggil keluar dari tanah Haran, dia mengikut Tuhan. Semua ketetapan Allah dia laksanakan. Tetapi ada satu perintah Tuhan kepada dia setelah dia diberkati oleh Tuhan, supaya dia mengorbankan anaknya Ishak. Nah, disuruh mempersembahkan anaknya, Abraham dengan rela memberikan korban persembahan anaknya sendiri. Kemudian kita lanjutkan lagi kepada Musa. Musa itu menyembah Tuhan dengan menaiki Gunung Sinai. Mereka disuruh membersihkan diri. Dan di Gunung Sinai, Musa diberikan 10 firman Tuhan. Ibadah yang dilakukan oleh Musa di situ adalah menerima firman Tuhan, yaitu mendengarkan atau membaca firman Tuhan. Itu juga sudah ibadah yang dilakukan oleh Musa. Dan dari sana ada lagi perintah Tuhan kepada Musa. Mereka sering bertemu di rumah kemah-kemah, dan mereka membuat sebuah bait untuk Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Dari situlah mulai ada yang namanya Kemah Suci. Jadi tempat ibadah pada masa perjanjian lama itu mereka beribadah di Kemah Suci. Walaupun pada awalnya mereka lakukan beribadah itu hanya sewaktu-waktu, tapi semakin lama semakin mereka menjadikan Kemah Suci itu sebagai tempat kekudusan Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Bagaimana kita sekarang ini beribadah. Jadi awal mula ibadah itu bukan hanya sekarang, tapi dalam masa perjanjian lama juga Tuhan sudah memerintahkan kepada umat manusia untuk beribadah. Dan selanjutnya kalau kita lihat lagi, kamu cari di Alkitabmu, Raja Daud pun ikut beribadah. Dan yang terakhir itu Raja Salomo. Raja Salomo raja yang terkenal sangat memiliki hikmat dan bijaksana. Kemudian dia juga menjadi raja yang terkaya. Dia sampai mendirikan bait Allah. Salomo lah yang sudah mendirikan bait Allah. Bait Allah yang dia jadikan tempat untuk menyembah kepada Tuhan. Jadi di dalam masa perjanjian lama juga sudah ada yang namanya ibadah. Ada caranya beribadah, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan, mendengarkan ketetapan Tuhan. Dan mungkin kalau masih di dalam perjanjian lama, itu namanya, semua ibadah-ibadah yang tadi Ibu sebutkan adalah dilakukan manusia semata-mata sebagai baktinya kepada Allah. Begitu juga dengan
Di dalam Ulangan 10 ayat 12 sampai 13 Ibu bacakan buat kalian semua. Perintah Allah kepada manusia agar beribadah kepadanya dengan segenap hati dan berpegang pada perintah dan ketetapannya. Ini artinya setiap orang yang beriman punya tugas dan tanggung jawab untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi kesimpulan bagi kita hari ini, pelajaran kita, kita semua harus melakukan ibadah sebagai rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Dan ibadah yang kita lakukan itu adalah wujud dari bakti kita kepada Tuhan. Bukan karena butuh kita pergi ke gereja, tetapi karena semata-mata kita ingin berbakti kepada Allah, ingin bersyukur kepada Allah. Itu sebabnya kita melakukan ibadah setiap hari Minggu di gereja ataupun ibadah online saat ini di rumah. Dan yang berikutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Temukanlah bentuk-bentuk ibadah dalam masa perjanjian lama dan dalam masa perjanjian baru. Boleh kamu tuliskan dalam sebuah artikel ataupun dalam bentuk gambar-gambar atau kolase. Bentuk-bentuk ibadah dalam masa perjanjian lama dan juga masa perjanjian baru. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini, bahwa semua manusia harus berbakti kepada Tuhan. Dia harus beribadah, dia harus menyatakan rasa syukurnya kepada Tuhan. Itu sebabnya kalian juga harus beribadah di rumah, baik itu melalui doa, nyanyian, bacaan Alkitab, dan bahkan beribadah di gereja ataupun ibadah-ibadah yang lain yang bisa kalian lakukan setiap hari. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Kita melakukan ibadah di rumah masing-masing, dan bacaan Alkitabmu silakan kamu lanjutkan, dan Ibu tunggu laporan tugasnya di kelas Edmodo kelas 6. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan berdoa masing-masing di rumah. Amin.